Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Jet tempur Cina mencegat pesawat patroli militer Kanada CP-140 Aurora saat menjalankan misi pemantauan kapal-kapal Korea Utara di langit Cina Timur. Insiden itu terjadi ketika pesawat Kanada sedang mendukung penegakan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terhadap Korea Utara. Informasi lainnya, Kremlin memperingatkan bahwa rencana Amerika Serikat memasok rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina tak akan mengubah situasi di medan perang. Rencana ini menurut Moskow justru berpotensi merusak hubungan Rusia dengan Amerika Serikat. Selengkapnya hanya di One News International. Masalah staf kontrol lalu lintas udara memicu penundaan penerbangan di sejumlah bandara Amerika Serikat untuk hari kedua berturut-turut, seiring penutupan pemerintah memasuki hari ke-7. FAA menyebut bandara yang terdampak meliputi Newark, Phoenix, Denver, Las Vegas, dan Burbank. Pada Senin, lebih dari 4.000 penerbangan ditunda, termasuk 29% penerbangan di Denver, 19% di Newark, dan 15% di Las Vegas. Di Nashville, masalah kepegawaian signifikan membuat operasi dibatasi pada Selasa malam, dengan kendali pendekatan akan dialihkan ke Memphis Center. Kedua kubu politik saling menyalahkan atas dampak ini. Gedung Putih menuding Partai Demokrat, sementara Gubernur California Gavin Newsom menyalahkan Presiden Donald Trump. Selain masalah staf, cuaca buruk juga memperparah keterlambatan penerbangan di berbagai wilayah. Sekitar 13.000 pengatur lalu lintas udara dan 50.000 petugas TSA tetap diwajibkan bekerja tanpa dibayar selama penutupan. Mereka baru akan menerima sebagian gaji pada 14 Oktober untuk pekerjaan sebelum shutdown. Menteri Perhubungan Sean Duffy menyebut ada peningkatan jumlah pengendali yang mengambil cuti sakit, sementara di beberapa wilayah staf menurun hingga 50%. FlightAware melaporkan lebih dari 3.000 penerbangan ditunda pada Selasa, termasuk 225 penerbangan di Nashville dan lebih dari 570 di Chicago O'Hare. Krisis ini diperparah dengan kekurangan struktural. FAA sudah kekurangan sekitar 3.500 pengendali lalu lintas udara dari target. Hal tersebut membuat banyak petugas harus bekerja lembur dan 6 hari seminggu, bahkan sebelum penutupan terjadi. Sebelumnya, pemerintahan Amerika Serikat resmi mengalami shutdown sejak Rabu 1 Oktober waktu setempat. Kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres soal rancangan undang-undang pendanaan sementara membuat aktivitas pemerintahan federal lumpuh.
Kini ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal mulai mengemuka. FlightAware melaporkan lebih dari 3.000 penerbangan ditunda pada Selasa, termasuk 225 penerbangan di Nashville dan lebih dari 570 di Chicago O'Hare. Krisis ini diperparah dengan kekurangan struktural. FAA sudah kekurangan sekitar 3.500 pengendali lalu lintas udara dari target. Hal tersebut membuat banyak petugas harus bekerja lembur dan 6 hari seminggu, bahkan sebelum penutupan terjadi. Sebelumnya, pemerintahan Amerika Serikat resmi mengalami shutdown sejak Rabu 1 Oktober waktu setempat. Kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres soal rancangan undang-undang pendanaan sementara membuat aktivitas pemerintahan federal lumpuh. Kini ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal mulai mengemuka. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan 2 menteri dalam kabinetnya telah dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas dugaan keterlibatan dalam genosida terkait ofensif militer Israel di jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan Meloni dalam wawancara dengan Lembaga Penyiaran Nasional Italia atau RAI pada Selasa 7 Oktober. Ia menyebut Menteri Pertahanan Guido Crosetto dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani turut dilaporkan ke ICC. Selain itu, Meloni menyampaikan bahwa Roberto Cingolani, kepala perusahaan pertahanan Leonardo, kemungkinan juga termasuk dalam laporan tersebut. Meloni tidak menjelaskan secara rinci pihak yang melaporkan mereka atau isi lengkap laporan tersebut. Namun, laporan itu dikaitkan dengan posisi Italia dalam konflik antara Israel dan Hamas, serta dugaan keterlibatan tidak langsung dalam aksi militer di Gaza. Dalam wawancara yang sama, Meloni juga menyampaikan pandangannya terkait konflik Rusia-Ukraina. Ia menilai bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump diyakini telah sampai pada kesimpulan bahwa Rusia tidak menunjukkan itikat untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Mahkamah Pidana Internasional maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut.
Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Selasa bahwa kemungkinan pasukan rudal jelajah Tomahawk Amerika Serikat ke Ukraina dapat menandai titik eskalasi yang signifikan dalam konflik Rusia-Ukraina. Meskipun ia menegaskan hal itu tidak akan mengubah situasi di garis depan. Peskov mengatakan bahwa beberapa versi Tomahawk mampu membawa hulu ledak nuklir dan menambahkan bahwa jika rudal tersebut diberikan kepada Ukraina, Presiden Vladimir Putin telah dengan jelas menguraikan respons Moskow. Peskov juga membahas kondisi negosiasi dengan mencatat bahwa perundingan langsung antara Rusia dan Ukraina telah ditunda untuk waktu yang lama dan tanggung jawab atas hal ini tidak berada di tangan Moskow. Ia menyatakan keyakinan pihak Rusia bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih mempertahankan kemauan politik untuk penyelesaian damai atas krisis Ukraina. Namun belum ada langkah besar yang diambil oleh Rusia dan Amerika Serikat untuk melanjutkan dialog diplomatik. Mengomentari kebijakan Barat terhadap Rusia, Peskov menyatakan bahwa Moskow akan mengambil tindakan balasan sebagai tanggapan atas keputusan Brussels untuk membatasi pergerakan diplomat Rusia di Uni Eropa. Ia memperingatkan bahwa jika negara-negara Barat melanjutkan penyitaan aset Rusia secara ilegal, Rusia akan meminta pertanggungjawaban para pemrakarsa. Ia mengatakan bahwa kebijakan UE terhadap Rusia sedang disandera oleh Polandia dan negara-negara Baltik. Pernyataan tersebut menyusul pernyataan Presiden Trump pada Senin sore. Ketika ditanyai oleh wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan ia telah membuat keputusan mengenai pasokan rudal Tomahawk ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa ia ingin mengetahui bagaimana mereka akan menggunakannya dan kemana mereka akan meluncurkannya. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance baru-baru ini mengatakan kepada media bahwa negaranya sedang mempertimbangkan rencana bagi anggota NATO Eropa untuk mendanai pembelian rudal jelajah Tomahawk bagi Ukraina. Rudal-rudal tersebut mampu mencapai Moskow, ibu kota Rusia. Menanggapi hal tersebut, Putin mengatakan bahwa meskipun menyediakan senjata jarak jauh dan serang presisi seperti Tomahawk kepada Ukraina tidak akan mengubah dinamika medan perang. Hal itu akan merusak hubungan Rusia-Amerika Serikat sehingga merusak momentum positif yang telah terjalin. Rudal jelajah Tomahawk adalah senjata jarak jauh subsonik buatan Amerika yang biasanya diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam, terutama digunakan oleh Angkatan Laut dengan varian berbasis darat juga tersedia. Jangkauan maksimumnya melebihi 2.000 km.
Analisis oleh Ukrainian Kyiv Independent menunjukkan bahwa jika Ukraina memperoleh rudal-rudal ini, kota-kota besar Rusia termasuk Moskow dan Saint Petersburg akan berada dalam jangkauan serangan mereka. Sebelumnya, utusan Presiden Trump untuk Ukraina Keith Kellogg mengonfirmasi bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah secara resmi meminta izin Amerika Serikat agar Ukraina dapat menggunakan rudal jelajah Tomahawk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap menyuarakan keinginannya untuk meraih hadiah Nobel Perdamaian. Para pendukungnya menilai dia sudah layak mendapatkannya, sedangkan para pengkritik dirinya justru menolak keras karena berbagai kebijakan kontroversialnya. Namun di tengah dua konflik besar dunia, perang di Ukraina dan Gaza, peluang Trump untuk diakui sebagai perancang perdamaian mulai terbuka. Jika ia berhasil mengakhiri kedua perang yang berkecamuk tersebut, sejumlah analisis menilai bahwa Komite Nobel memberikan penghargaan bergengsi itu kepadanya. Setelah 9 bulan kebijakan luar negeri yang berliku, Trump telah melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan sejumlah pemimpin Eropa. Hasil pembahasan tersebut telah menunjukkan arah menuju kesepakatan. Sebagai informasi, rencana penyelesaian perang Ukraina mencakup 2 poin utama. Pertama ialah jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan NATO bagi Ukraina agar terlindungi dari invasi di masa depan. Sedangkan yang kedua, pertukaran wilayah di garis kontak timur untuk menciptakan perbatasan yang stabil. Ukraina diperkirakan tidak akan menyetujui pertukaran wilayah tanpa jaminan keamanan. Sementara Rusia tidak mungkin mengakhiri perang tanpa konsesi teritorial. Trump disebut mendorong sanksi ekonomi lebih kuat terhadap Moskow dan mendukung pengiriman sistem pertahanan udara ke Ukraina. Selain Ukraina, Trump juga berupaya mengakhiri konflik Israel-Hamas di Gaza melalui rencana 20 poin perdamaian. Dalam rencana itu, Israel diminta menolak aneksasi dan pendudukan Gaza, sementara Hamas diwajibkan melepaskan kendali dan membebaskan seluruh sandera. Rencana ini didukung oleh Israel, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, hingga Indonesia.
Hamas pekan lalu memberi dukungan terbatas terhadap proposal itu dan negosiasi di Kairo, Mesir. Kini membahas pembebasan sandera serta pertukaran tahanan Palestina. Namun banyak pihak memperkirakan Hamas akan menolak kewajiban melucuti senjata. Sebagai informasi, hadiah Nobel Perdamaian diumumkan setiap 10 Desember di Oslo, Norwegia. Sedangkan tahun 2026 bertepatan dengan peringatan ke-125 Nobel. Sejumlah analis menilai, jika Trump berhasil menyelesaikan 2 perang besar tanpa kehilangan fokus, maka ia berpotensi masuk daftar kandidat penerima Nobel. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa 7 Oktober menyatakan pasukan Rusia berhasil merebut hampir 5.000 km persegi wilayah Ukraina sepanjang 2025 dan kini memegang kendali penuh atas inisiatif strategis di medan perang. Putin mengunjungi sebuah gereja di Saint Petersburg pada hari ulang tahunnya sebelum bertemu dengan sejumlah tokoh militer senior. Dalam pertemuan dengan komandan tinggi, ia menegaskan pasukan Ukraina mundur di semua sektor garis depan. Putin menilai upaya Kiev menyerang jauh ke wilayah Rusia tidak akan mengubah jalannya perang yang telah berlangsung lebih dari 3,5 tahun. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan perebutan 2 desa tambahan di sepanjang garis depan yang membentang lebih dari 1.250 km. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5,000 квадратных километров территории, 4,900 и 212. Namun laporan militer Ukraina menyebutkan pasukan Kiev berhasil mencatat kemajuan di Donetsk, khususnya dekat kota Dobropilia. Presiden Volodymyr Zelensky juga menegaskan pasukannya merebut kembali wilayah di perbatasan Sumy, tempat Rusia sempat membangun basis pertahanan. Kepala Staf Umum Rusia Jenderal Valery Gerasimov mengatakan pasukan Moskow bergerak maju di hampir semua arah. Ia menambahkan bahwa target operasi saat ini mencakup kota-kota strategis Siversk dan Kostiantynivka di wilayah Donetsk. Очільник зовнішньої розвідки доповів по тому, як росіяни використовують танкери свого тіньового флоту і не лише для фінансування війни, але й для диверсій та різної дестабілізації в Європі. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia memanfaatkan kapal tanker minyak untuk kegiatan intelijen dan operasi sabotase. Ia menyampaikan melalui Telegram setelah mendapat laporan dari Kepala Intelijen Luar Negeri Ukraina mengenai ancaman tersebut. Menurut Zelensky, Kiev kini bekerja sama erat dengan para sekutu guna menanggulangi penggunaan kapal-kapal yang disebut sebagai armada bayangan.
Kerjasama itu bertujuan mencegah Rusia melakukan aksi sabotase dan upaya destabilisasi lain di kawasan Eropa. Ukraina juga telah membagikan seluruh informasi intelijen kepada negara mitra agar penolakan terhadap campur tangan Rusia semakin kuat. Zelensky menegaskan Rusia tidak hanya memakai tanker untuk memperoleh dana perang, tetapi juga untuk pengintaian. Selain itu, kapal-kapal tersebut disebut digunakan dalam operasi sabotase yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Ia menyatakan upaya Rusia ini masih mungkin dihentikan bila ada langkah bersama yang lebih tegas. Pemerintah Turki menegaskan tidak akan bergantung pada mesin buatan Amerika Serikat untuk jet tempur generasi kelimanya, Kan. Oleh sebab itu, Turki memastikan pesawat siluman tersebut akan menggunakan mesin buatan dalam negeri, TF-35.000 di masa mendatang. Gorgun menambahkan, pengembangan mesin TF-35.000 yang dirancang khusus untuk Kan terus dipercepat. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengungkapkan bahwa pemerintahnya masih menunggu persetujuan dari Kongres Amerika Serikat untuk mengirimkan mesin F-110 buatan General Electric bagi batch pertama Kan. Menurut Fidan, izin ekspor tersebut kini ditangguhkan dan masih menunggu lampu hijau dari Washington. Ketidakpastian ini memperpanjang ketegangan antara kedua negara. Sejak Turki dikeluarkan dari program F-35 pada 2019 karena membeli sistem pertahanan udara Rusia S-400. Tanpa mesin, masa depan Kan sempat diragukan, padahal proyek yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries atau TAI ini menjadi simbol kemandirian pertahanan Turki dan alternatif domestik untuk pesawat tempur F-35.
jet tempur Cina mencegat pesawat patroli militer Kanada CP-140 Aurora saat menjalankan misi pemantauan kapal-kapal Korea Utara di langit Laut Cina Timur. Insiden itu terjadi di wilayah udara internasional ketika pesawat Kanada sedang mendukung penegakan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terhadap Korea Utara. Meski dikawal ketat oleh jet tempur Cina yang terbang sangat dekat, awak pesawat Kanada tetap melanjutkan misi. Pesawat CP-140 Aurora milik Angkatan Udara Kanada menjalankan Operation Neon, misi multinasional untuk menegakkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Tujuannya menekan rezim Kim Jong-un agar meninggalkan program senjata pemusnah massalnya. Misi ini berfokus pada pengumpulan intelijen, mulai dari mengambil foto, video, hingga mencatat kapal mencurigakan di Laut Cina Timur. Informasi tersebut kemudian dibagikan ke United Nations Enforcement Coordination Cell. Operasi ini berbasis di Pangkalan Udara Kadena, Jepang, pangkalan terbesar Angkatan Udara Amerika Serikat di Asia Pasifik. Saat menjalankan operasi di wilayah udara internasional yang berdekatan dengan teritori Cina, pesawat Kanada direspons oleh jet tempur supersonik Cina.一系列惊险刺激的飞行动作点燃了观众的激情，现场掌声欢呼声不断。此次飞行表演，4架歼20战机编队出场，除了丰富的表演内容外，也展现了空军战飞行员精准操控做到分秒不差。威龙4机编队的飞行表演，完美演绎了现代空战中信息感知、协同打击、高速脱离的战术精髓。飞行员行云流水的配合，一秒不差的精准，舍我其谁的气势。Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.